pagi hari makan kelapa rasanya enak, bikin tertawa. Di sini kita jumpa di kegiatan yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afri Balaso. Saya guru di SMA Negeri 1 Kotikum, Kabupaten Bangka Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya mengikuti kegiatan apresiasi GTK dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025. SMA Negeri 1 Totikum merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di wilayah Semenanjung bagian selatan wilayah Kecamatan Totikum. Jika dilihat dari letak geografisnya, SMA Negeri Totikum berada di ujung desa Sobonon, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan juga sebagai desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Totikum Selatan. Jika dilihat secara fisik, ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Tikum dapat dibilang sudah cukup lengkap untuk ukuran sekolah yang berada di desa. Namun, yang sampai sekarang masih menjadi kendala adalah keterbatasan listrik dan jaringan internet. Jaringan listrik atau PLN kadang mati tidak sesuai dengan jadwal pemadaman, bahkan seharian penuh pasokan listrik tidak diterima, dan tentunya ini sangat berpengaruh pada keefektifan kegiatan pembelajaran dan pemenuhan administrasi untuk perangkat yang menggunakan listrik. Ketersediaan listrik menjadi sumber utama dalam berlangganan internet, dan alhamdulillah tahun 2025 ini Starlink sudah masuk di sekolah. Kami dan sedikit meringankan beban kami untuk memanfaatkan ketersediaan internet dalam memenuhi kebutuhan kami di sekolah. Lokasi yang dulunya blank spot area atau tidak ada jaringan internet, kini sudah bisa diakses dengan lancar, di mana kita bisa mengakses informasi, berkomunikasi lewat jaringan internet, meski dalam hal ini juga masih belum optimal karena adanya keterbatasan pengguna. Karena sekolah kami baru mampu berlangganan untuk 2 titik saja di lokasi sekolah, baik yang berada di lab komputer dan di ruang guru. Dengan kecepatan internet kurang lebih 20 Mbps, ditambah lagi jika listrik padam, maka jaringan internet juga akan terganggu. Kondisi seperti ini yang berdampak pada kegiatan belajar mengajar, khususnya yang menggunakan perangkat dalam pelaksanaan pembelajaran, dan menyebabkan pembelajaran di dalam kelas menjadi tidak efektif, karena terkesan monoton dan membosankan. Suasana kelas menjadi tidak nyaman dan peserta didik tidak fokus dan tidak aktif mengikuti proses pembelajaran. Meski SMA Negeri 1 Tikum dalam kondisi dan situasi yang masih memiliki keterbatasan, tapi dengan mengedepankan cara berpikir aset atau asset-based thinking, maka keterbatasan bukan menjadi penghalang, melainkan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan menghadirkan sebuah solusi inovasi dan strategi dalam proses pembelajaran. Kunci utama dalam permasalahan ini terletak pada kompetensi yang dimiliki oleh guru. Di tengah keterbatasan yang ada, setiap guru harus mampu untuk terus mengembangkan diri. Selain itu, tantangan yang lain adalah berkaitan dengan hasil rapor pendidikan tahun 2024, di mana rapor pendidikan SMA Negeri 1 Tikum masih terdapat banyak indikator yang perlu dibenahi. Berdasarkan kondisi sekolah yang masih memiliki keterbatasan listrik dan jaringan internet, sementara perkembangan zaman saat ini menuntut kita untuk sering menggunakan teknologi dalam bidang pendidikan agar senantiasa guru bisa fleksibel mengikuti perkembangan zaman dan tentunya tidak ketinggalan zaman. Maka inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan mengembangkan pembelajaran yang tentunya sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yakni mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Dan tentunya pembelajaran ini tidak lepas dari 8 dimensi kompetensi lulusan dari peserta didik. Pembelajaran interaktif ini saya sebut dengan kawan atau Canva dan Wayground, di mana kita tahu bersama bahwa filosofi kawan adalah teman, sahabat, atau tutor. Dan saya menggunakan web Canva untuk membuat lembar kerja peserta didik dan beberapa stick note yang di dalamnya saya sisipkan materi yang diajarkan sehingga tampilannya menarik dan modern, dan harapannya agar menarik peserta didik untuk belajar, memotivasi mereka. Dan tidak hanya itu, tapi saya juga menggunakan Canva AI khusus coding untuk memproses nilai peserta didik agar mengumumkannya dalam bentuk web khusus yang tersedia di aplikasi Canva sehingga tampak seperti pengumuman kelulusan berbasis online. Jadi, penasaran dengan bagaimana strategi yang saya jalankan? Ayo disimak video berikut ini. Tentunya sebelum saya memulai pembelajaran pada kegiatan awal pembelajaran, saya mulai dengan memberikan asesmen non-diagnostik kognitif kepada peserta didik untuk mengetahui latar belakang awal peserta didik, dan hal ini saya gunakan sebagai bekal data awal untuk memberikan pembelajaran bermakna bagi mereka.
Setelah saya mendapatkan data awal, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang akan saya lakukan. Koordinasi ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan kebijakan dalam hal teknis agar mendapatkan masukan dan saran untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kemudian, tahap yang berikutnya adalah tahapan yang paling penting yakni eksekusi. Menerapkan apa yang sudah dirancang ke dalam proses pembelajaran interaktif, ini dengan memanfaatkan Canva dan Background tadi dalam penerapannya menggunakan game-based learning. Dan saya memilih peserta didik untuk menjadi detektif dalam proses pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan tentunya seperti biasa diawali dengan kegiatan pendahuluan, di mana pada tahapan ini mengawali dengan salam, berdoa, mengecek kehadiran, melakukan ice breaking, mengajukan pertanyaan pemantik, menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta menyampaikan strategi, model, dan metode yang akan diterapkan, dan asesmen yang nantinya akan diberikan. Masuk pada aktivitas selanjutnya yakni kegiatan inti. Pada tahapan ini, guru mengelompokkan peserta didik menjadi 4 kelompok besar secara random dan acak. Setelah selesai berkelompok, peserta didik akan mendiskusikan beberapa materi yang diberikan dengan menggunakan sintaks dari discovery learning, dengan menggunakan sumber bacaan dari perpustakaan dan internet dari beberapa referensi. Dan setelah itu, peserta didik melakukan identifikasi dan penelusuran. Selesai, masing-masing kelompok akan mengolah data, membuktikan dan menarik kesimpulan. Setelah itu masuk ke tahapan games detektif. Sebelum games ini dimulai, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa aturan main dalam games untuk menjadi tim detektif. Sebelum mereka menelusuri dan memecahkan sebuah masalah yang sudah saya sebar di beberapa lokasi di titik sekolah, untuk menemukan lokasi, peserta didik harus memecahkan sandi, di mana sandi itu saya konversi dari angka ke huruf. Jadi peserta didik harus mengkonversi angka ke huruf untuk menemukan di mana titik lokasi masalah itu berada. Setelah peserta didik mampu menyelesaikan sandi yang sudah diberikan, selanjutnya peserta didik akan melakukan penelusuran ke titik lokasi di mana sudah ditempelkan stick note yang berisi tentang keluhan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Setelah selesai, mereka melakukan penelusuran, kemudian mereka kembali ke kelas dan menentukan kira-kira permasalahan apa yang sudah terpecahkan berdasarkan dengan stick note yang sudah disebar di beberapa titik sekolah dan mengumpulkannya kembali ke guru. Tahap selanjutnya yakni kegiatan penutup. Pada tahap ini, guru dan peserta didik menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari dari pembelajaran hari ini. Dan saya melakukan evaluasi untuk mengukur kira-kira sejauh mana sih pemahaman peserta didik terkait dengan materi pada hari ini. Saya menggunakan Background, di mana Background ini sudah ada asesmennya, sehingga saya bisa langsung memberikan link kepada peserta didik untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Dan hasilnya nanti saya akan menggunakan web Canva untuk mengumumkan hasil yang mereka peroleh hari ini. Dan di akhir pembelajaran, seperti biasa, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, kemudian ditutup dengan berdoa. Ya, itulah tadi bagaimana keseruan kita dalam menjalankan kegiatan proses pembelajaran dengan bertemakan si kawan, Canva dan Background. Jadi semoga hal ini dapat menginspirasi guru di luar sana untuk selalu meningkatkan kompetensinya, untuk selalu berbenah, mengupgrade kemampuannya untuk menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang inovatif peserta didik. Saya, Fadi Palaso, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Fastaghfirul khairat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya dari Nita Paras, teman sejawat dari Pak Apriyadi Palasong. Pak Apriyadi Palasong adalah guru biologi di SMA Negeri Satu Tikung. Dia adalah guru yang aktif mengajar di sini dan selalu membawa motivasi buat teman-teman guru di sini. Motivasi buat saya sendiri sangat membantu untuk pembelajaran. Sekarang ini Pak Apriyadi telah melaksanakan apresiasi GTK dengan memanfaatkan Canva dan Background yang digunakan di dalam kelas. Semoga ini bisa bermanfaat buat kami guru di sini di SMA Negeri Satu Tikung
dan peserta didik yang ada di sekolah ini.